Panglima Tertinggi West Papua Army Jenderal Demianus Yogi menyampaikan tentang hukum humaniter kepada setiap pasukan 3 Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TNPB, Tentara Nasional Papua Barat TNPB dan Tentara Revolusi West Papua yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. Yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil kuasa penuh dari pemerintah-pemerintah yang hadir pada konferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April tahun 1949 sampai tanggal 21 Agustus tahun 1949, dengan maksud meninjau kembali Konvensi Jenewa untuk pertolongan kepada yang luka dan sakit dalam tentara di medan pertempuran darat tanggal 27 Juli tahun 1929, telah bermufakat. Sebagai berikut, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Pihak-pihak peserta agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas konvensi ini dalam segala keadaan. Pasal 2 sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka. Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah pihak peserta agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Meskipun salah satu dari negara-negara dalam sengketa mungkin bukan peserta konvensi ini, negara-negara yang jadi peserta konvensi ini akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh konvensi ini dalam hubungan dengan negara mereka yang tidak lagi turut serta hors de combat karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apapun juga. A. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan, penyanderaan. B. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat. C. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab. 2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa. Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa. Pasal 4 negara-negara netral harus melaksanakan secara analogi ketentuan-ketentuan konvensi ini terhadap yang luka dan sakit, dan terhadap petugas dinas kesehatan serta rohaniwan dari angkatan perang dari pihak-pihak dalam sengketa, yang diterima atau ditawan dalam wilayahnya, demikian pula terhadap orang-orang yang meninggal yang diketemukan. Pasal 5 bagi orang-orang yang dilindungi yang telah jatuh dalam tangan musuh, konvensi ini akan berlaku hingga saat pemulangan mereka yang terakhir. Tambahan Protokol 2 yaitu siapa yang dilindungi. Oleh hukum humaniter internasional melindungi semua korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil dan kombatan yang telah meletakkan senjata mereka. Sifat perlindungan yang diberikan hukum humaniter internasional bervariasi dan ditentukan oleh apakah orang tersebut kombatan atau warga sipil. Konflik bersenjata internasional. Warga sipil berhak atas perlindungan dalam dua situasi berbeda. Pertama, mereka mendapat perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari permusuhan warga sipil yang didefinisikan sebagai semua orang yang bukan kombatan tentang definisi kombatan di bawah. Ini tidak boleh menjadi sasaran serangan. Satu-satunya pengecualian untuk aturan ini adalah warga sipil yang turut serta secara langsung dalam permusuhan, misalnya dengan mengangkat senjata melawan musuh. Dalam hal demikian, mereka dapat dijadikan sasaran serangan, tetapi hanya selama mereka berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Kedua, warga sipil adalah orang yang dilindungi, menurut hukum humaniter internasional ketika berada di tangan pihak yang bertikai, asalkan mereka bukan warga negara dari negara musuh. Mereka bukan warga negara dari sekutu negara musuh kecuali dua.
Negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik normal. Mereka bukan warga negara dari negara netral, yaitu suatu negara yang bukan salah satu dari pihak yang bertikai kecuali kedua negara. Tidak memiliki hubungan diplomatik normal. Namun, di wilayah pendudukan, warga negara dari negara netral selalu sebagai orang-orang yang dilindungi. Alasannya adalah bahwa warga sipil ini harus dilindungi oleh hukum humaniter internasional karena mereka tidak lagi mendapat perlindungan dari negara mereka sendiri. Entah karena sedang berperang dengan negara yang sedang menduduki, atau karena negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Tujuannya adalah juga untuk melindungi warga sipil dari tindakan sewenang-wenang pihak lawan karena kesetiaan mereka kepada musuh negara tersebut. Warga sipil yang dilindungi berhak mendapatkan penghormatan atas hidup, martabat, hak pribadi dan keyakinan politik, agama dan lainnya. Mereka tidak boleh mendapatkan penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat, hukuman badan dan mereka harus dilindungi dari semua tindakan kekerasan atau balas dendam. Warga sipil sangatlah berisiko ketika berada di wilayah yang diduduki oleh tentara dari pihak yang bertikai atau ketika mereka ditahan untuk alasan terkait konflik bersenjata. Di wilayah pendudukan, penguasa pendudukan memiliki kewajiban khusus untuk menyediakan makanan dan obat-obatan bagi warga sipil yang dilindungi. Deportasi dan pemindahan paksa adalah dilarang. Ada juga aturan tentang penyitaan atau perampasan harta. Hukum humaniter internasional memberikan aturan yang rinci untuk melindungi warga sipil yang dicabut kebebasannya, khususnya terkait kondisi penahanan mereka, jaminan hukum dan prosedur yang berhak mereka terima, dan pembebasan mereka. Jaminan dasar terlepas dari status selain perlindungan yang dijelaskan di atas, hukum humaniter internasional memberikan jaminan dasar tertentu yang berlaku bagi semua orang yang termasuk HORS. The Combat tanpa memandang status mereka, Pasal 75 Protokol Tambahan 1. Pasal 4 Protokol Tambahan 2. Pribadi, kehormatan, keyakinan dan praktik keagamaan dari semua orang seperti itu harus dihormati. Tindakan-tindakan berikut secara khusus dilarang dalam semua keadaan, baik yang dilakukan oleh warga sipil ataupun militer. A. Kekerasan terhadap kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan fisik atau mental orang-orang, khususnya, 1. Pembunuhan. 2. Penyiksaan, baik fisik maupun mental. 3. Hukum fisik. 4. Mutilasi. B. Penghinaan atas martabat pribadi khususnya perlakuan yang merendahkan dan melecehkan, pemerkosaan, prostitusi paksa, dan segala bentuk serangan tidak senonoh. C. Menjadikan sandera. D. Hukuman kolektif. E. Ancaman untuk melakukan salah satu tindakan di atas. Terakhir, jaminan mendasar yang diberikan kepada semua orang yang terkena dampak konflik bersenjata juga mencakup perlindungan prosedural dan peradilan tertentu. Pasal 75 Protokol Tambahan 1, Pasal 6 Protokol Tambah 2. Demikian setiap pasukan wajib perlu lakukan atau mengetahui tentang hukum humaniter yang berlaku tingkat internasional. PBB menjadi kewajiban seluruh dunia internasional. Saya sebagai pemimpin Panglima Tertinggi West Papua Army dapat sampaikan dengan untuk setiap pasukan perlu memahaminya kita sekalian dan saya rasa atas perhatian maka dengan kata ini menjadi pengertian dan terima kasih Markas Besar Totio Paniai West Papua Army.